Shalom. Beberapa tahun yang lalu di internet saya melihat satu buku yang menarik sekali. Judulnya adalah Miracle Money. Dan di website tersebut dituliskan jika Anda ingin membaca buku ini, maka eh, Anda bisa meminta ya isi alamat dan kemudian akan dikirimkan. Lalu saya isi alamat saya dan memang dikirimkan ya. Ini menarik sekali buku ini. Dan memang seperti judulnya, Miracle Money, artinya uang mujizat. Jadi penulis buku ini, dia menceritakan mujizat-mujizat yang terjadi di Alkitab. Dan kemudian yang dia dapatkan dari Tuhan untuk pelayanannya. Nah, kita perlu melihat ya, bahwa ada banyak hamba Tuhan yang Tuhan pakai, dan masing-masing itu Tuhan pakai secara unik. Misalnya kalau kita baca bahwa ada 5 jawatan atau 5 office ya. Yang pertama adalah penginjil, kemudian ada gembala, lalu ada guru, pengajar, kemudian ada nabi, dan yang kelima adalah rasul. Itu kalau ditunjukkan dengan 5 jari, maka penginjil itu adalah jari tengah yang paling tinggi. Jari tengah ya, jadi penginjil ini selalu meninggikan Yesus, mengkhotbahkan tentang Yesus. Salah satu contoh misalnya adalah Billy Graham. Billy Graham itu penginjil. Saya kurang tahu ya apakah dia pernah menggembalakan, tapi jelas dia punya jabatan itu penginjil. Dan penginjil seperti Billy Graham ini memang hanya mengkhotbahkan tentang keselamatan, yaitu Yesus ya. Tapi ini salah satu penginjil yang sangat luar biasa yang Tuhan pakai, dan termasuk diterima di banyak kalangan ya. Kemudian ada yang namanya gembala ya. Gembala itu diwakili kalau dari 5 jari itu ya jari manis. Karena seorang gembala itu selalu bersikap manis ya kepada jemaatnya, kepada orang-orang yang dia gembalakan. Di jari manis ini juga kita mengenakan cincin ya, cincin tunangan atau cincin tanda bahwa seorang itu sudah menikah, sudah punya ikatan. Jadi gembala ini salah satu cirinya adalah dia sangat care kepada orang-orang yang dia layani ya. Mungkin hampir semua orang, kalau nggak dikatakan semua ya, bisa menggembalakan, tetapi yang punya panggilan jadi gembala itu akan terlihat beda sekali. Dia akan sangat menghargai orang-orang yang dia layani. Dia betul-betul memelihara, memperhatikan. Kalau penginjil itu istilahnya winning the lost at any cost, memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang dengan harga berapapun, maka seorang gembala itu adalah seperti apa yang Yesus ceritakan, perumpamaan tentang 1 ekor domba yang hilang. Ada 100 ekor domba, ketika yang satu hilang, maka dikatakan gembala itu meninggalkan yang 99 ekor untuk mencari 1 ekor yang hilang. Nah, kalau orang tidak punya panggilan gembala ya dia nggak peduli ya. Kalau mati 1 tumbuh 1000, ada istilah seperti itu ya. Jadi itu soal panggilan ya, akan terlihat jelas. Lalu yang berikutnya ada seorang guru. Kalau guru itu dia mengajar ya, dia bisa menggembalakan, dan seorang gembala biasanya memang bisa mengajar. Tapi kalau panggilan seorang guru, maka dia akan terlihat dari cara dia bicara, detil sekali, ayat demi ayat, bahkan dari satu kata di Alkitab itu dia bisa khotbah, bisa jadi satu topik yang banyak sekali ya. Itu guru ya, diwakili dengan jari kelingking ya, jari yang paling kecil. Jadi dia bisa mengajar sampai hal-hal yang kecil, sampai hal-hal yang detil.
Kemudian ada yang disebut panggilannya nabi, ya, itu diwakili dengan jari telunjuk, ya. Nabi itu suka menunjuk, ya. Demikianlah firman Tuhan, ya. Lalu dia mulai menunjuk seorang dan dia mulai menyampaikan pesan Tuhan, ya. Baru yang kelima adalah rasul, ibu jari, ya, atau jari jempol. Ibu jari ini bisa menggantikan 4 posisi jawatan lainnya, ya. Dia juga bisa jadi penginjil karena biasanya dia awalnya memang penginjil, ya. Kemudian dia menjadi gembala, menggembakan satu gereja, kemudian dia juga bisa mengajar dengan detil. Lalu ketika dia menyampaikan firman Tuhan, juga karunia-karunia seorang nabi itu juga bekerja, ya. Profetik istilahnya, ya. Nah, itu 5 jawatan. Nah, masing-masing hamba Tuhan dari masing-masing jawatan ini juga punya keunikan, ya. Misalnya kalau salah seorang yang mengajarkan, ya jadi pengajar, ya, guru, maka ada yang Tuhan panggil khusus sebagai misalnya healing evangelist, ya, itu penginjil tapi juga dengan karunia-karunia kesembuhan. Kalau Billy Graham, dia memang penginjil tapi dia tidak bergerak dalam karunia kesembuhan. Beda dengan Benny Hinn misalnya, ya, atau Oral Roberts, ya. Penginjil tapi juga dalam pelayanannya itu mujizat itu dinyatakan. Contoh lain lagi misalnya Reinhard Bonnke, ya. Nah, ada juga guru, ya, yang mengajarkan dengan terjadinya berbagai mujizat, ya. Ya, Benny Hinn termasuk guru juga, ya, karena kalau dia ngajar bagus juga dan mujizat itu juga terjadi. Nah, ini khususnya di kalangan aliran karismatik, ya, karena kalau di kekristenan itu kan ada juga aliran yang misalnya seperti Billy Graham itu dia dari gereja apa, ya, kalau nggak salah gereja Baptis Selatan, ya. Jadi masing-masing dipakai Tuhan unik, ya. Tapi memang sebagian ketika berbeda aliran, maka dalam beberapa hal cara pandangnya itu berbeda. Nah, biasanya kalau bicara soal mujizat, yaitu mereka yang ada dalam barisan karismatik, ya. Namanya mujizat itu nggak bisa dijelaskan dengan logika. Nah, penulis buku ini, Miracle Money, dia menceritakan bagaimana uang mujizat itu terjadi, ya, di dalam Alkitab. Misalnya, ya, kalau kita baca satu ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Dia bilang, menurut kamu yang bayar pajak itu siapa? Orang asing ataukah rakyat di satu daerah, di satu kota atau satu wilayah negeri? Lalu Simon Petrus bilang, ya yang bayar orang asing gitu, ya. Ya kalau gitu ya kita penduduk asli kita nggak perlu bayar pajak. Tapi supaya jangan jadi batu sandungan, pergilah kau mancing di sungai dan ikan pertama yang kau dapat, bukalah mulutnya. Nah, kau akan dapatkan situ ada mata uang. Nah, bayarkan itu buat aku dan juga buat kamu. Waktu Simon melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka terjadi mujizat. Ya, itu yang disebut uang mujizat. Jadi sebenarnya poinnya itu kenapa bisa terjadi mujizat adalah ketika seseorang mendengar perintah spesifik dari Tuhan, lalu dia lakukan, maka terjadi mujizat. Contoh yang lain lagi, ya, misalnya ketika murid-murid waktu itu sudah semalaman cari ikan tapi tidak ketemu. Waktu itu Yesus baru saja bangkit, ya, dari kematian. Lalu Yesus di pantai berteriak kepada mereka yang di perahu yang tidak terlalu jauh dan bertanya, "Hai anak-anak, adakah makanan?" Mereka bilang nggak ada. Lalu Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu ketika mereka melakukannya, mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu, bukan sebelah kiri atau depan atau di bagian belakang, maka terjadi mujizat. Tiba-tiba ikan yang dicari semalaman tidak ada, tiba-tiba muncul, ya. Itu prinsip terjadinya mujizat, ya. Mendengar firman Tuhan spesifik, rima,
lalu melakukan dengan tepat. Nah, ada buku lain juga yang sekarang kan sudah zamannya e-book. Jadi termasuk Miracle Money ini, saya punya buku cetaknya ketika berapa tahun yang lalu dikirimkan. Tapi juga sekarang kita bisa dikirimkan lewat bentuk e-book ya. Jadi tinggal di-download saja. Nah, ini buku Seed Faith ya. Oral Roberts ini juga hamba Tuhan penginjil yang bergerak dengan berbagai mujizat terjadi ya, salah satunya healing. Nah, dia cerita di buku ini tentang Seed Faith itu jadi iman benih ya. Tentang bagaimana mujizat keuangan itu terjadi waktu kita itu menabur benih. Dan ini sangat hidup sekali ketika dia bagikan karena memang tidak hanya ayat tetapi pengalaman dia ketika Tuhan mengajar dan dia lakukan. Dia bilang bahwa waktu saya mengerti tentang Seed Faith ini dan saya terapkan, hidup saya berubah sekali. Ada dua hal yang dia sampaikan, yang dia dapat dari Tuhan tentang Seed Faith ya. Yang pertama adalah diajarkan bahwa ketika mau mempersembahkan sesuatu, maka kita harus belajar mendengar. Nah, ini suatu pelajaran tersendiri ya, mendengar tuntunan Tuhan dalam hati kita. Kita bisa pakai otak kita, ya, logika kita, atau kita teduh, kita menangkap tuntunan Tuhan di dalam hati kita, di kedalaman hati kita. Nah, ini susah-susah gampang ya bagi orang khususnya yang kalau yang tidak terbiasa mungkin pakai logik ya, logika biasanya agak sulit. Tapi kalau sudah penuh Roh Kudus dan terbiasa untuk mengizinkan bertanya ya kepada Tuhan, jadi mengizinkan Roh Kudus menuntun, maka ini relatif lebih mudah. Tetapi di sisi lain, ketika kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan untuk memberi jumlah tertentu, maka kadang-kadang terjadi, ya bagi sebagian orang mungkin itu sering terjadi, sadar atau tidak sadar, pikirannya terus kerja, ya. Wah, terlalu banyak, misalnya begitu. Masa iya sih, dia nggak butuh, misalnya kayak begitu. Pelayanan ini sudah terlalu banyak uang, misalnya begitu, ya. Kita beri ke tempat lain aja. Jadi apa yang muncul dari kedalaman hati itu ketika mau dilakukan itu terhambat oleh logika berpikir. Ya. Nah, Oral Roberts ini dia ceritakan bahwa kalau kamu mau mendapatkan tuaian 100 kali ganda, maka kamu harus memberi dengan tepat seperti yang Tuhan katakan kepada kamu, ya, pada momen tertentu. Ya. Saya ingat sekian tahun yang lalu, ya, lebih dari 20 tahun yang lalu, saya hadir di satu kebaktian, ya, bukan kebaktian ya, doa para pengerja ya, di satu tempat di Jakarta yang gede sekali. Lalu waktu itu hamba Tuhan yang ada di situ mendapatkan tuntunan dari Tuhan untuk membangun satu tempat ibadah, ya, tempat menyembah Tuhan yang besar sekali. Lalu kemudian ditantang siapa yang memberi persembahan atau memberikan janji iman namanya ya. Nah, di sini saya waktu itu berdoa. Ya. Saya berdoa dan punya kerinduan di hati. Saya ingin memberi jumlah sekian. Nah, saya nggak punya uangnya. Tapi saya berdoa, ini namanya janji iman. Ya. Saya bilang, Tuhan, saya minta jumlah sekian, dan saya ingin dalam waktu sebulan itu bisa tercapai. Nah, waktu itu saya sudah hanya bergerak dalam pelayanan dan tidak punya satu penghasilan yang rutin tiap bulan ya dari pelayanan atau apalagi dari kantor karena memang tidak bekerja di satu perusahaan pada saat itu. Tapi saya punya kerinduan untuk memberikan jumlah itu. Dan ternyata setelah saya tuliskan jumlah itu, kemudian dikumpulkan ya, didoakan, cari kertas sebagai janji iman. Lalu
eh, dalam waktu 2 minggu ternyata jumlah itu terpenuhi. Jadi setiap misalnya saya dapat berkat ya, saya pelayanan, saya dapat persembahan kasih, itu bisa dengan cepat terpenuhi. Tapi saya juga harus belajar ketika saya mendapatkan berkat itu, saya mesti melihat ini benih ataukah roti ya. Di 2 Korintus 9 itu dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi saya punya kebutuhan ya. Tentu secara logika, wah ini kebutuhan dulu ya mesti dipenuhi misalnya gitu. Tapi ketika kita sudah punya janji iman, setiap datang berkat itu kita doa, ini benih atau roti. Nah, atau sebagian mungkin benih, sebagian itu roti. Dan dalam waktu singkat itu terpenuhi ya 2 minggu seingat saya itu luar biasa. Itu jumlah itu besar buat saya pada masa itu khususnya. Nah, pada masa dalam 2 minggu itu, kalau nggak salah seminggu kemudian ya, jadi belum selesai janji iman itu, saya hadir lagi di satu undangan pelayanan dari seorang teman, karena dia dengan tim itu akan pelayanan ke Australia kalau nggak salah. Jadi saya hadir, kemudian mereka presentasi, mereka ceritakan proyek mereka, lalu saya punya kerinduan, ingin memberi juga ya, memberi jumlah yang besar juga. Dan saya tuliskan lagi, Tuhan saya ingin memberikan sekian ya, dalam waktu sebulan ya. Dan hal yang sama terjadi, dalam waktu 2 minggu itu sudah terpenuhi. Nah, jadi saya tidak punya benih awalnya, tapi saya ingin menabur. Jadi saya berdoa, jadi datanglah benih itu. Dan waktu datang saya melakukan dalam ketaatan, saya tabur kembali. Dan saya bersyukur ya, 2 pelayanan di mana saya menabur yang pada masa itu jumlahnya sangat besar, itu mencapai apa yang mereka rencanakan ya. Membangun satu tempat penyembahan yang besar sekali, itu sudah jadi. Dan kalau saya datang ke tempat itu, saya bersyukur, saya bilang Tuhan, saya satu di antara ya banyak orang ya, saya nggak tahu mungkin ribuan kali ya, atau puluhan ribu yang memberi untuk pembangunan tempat tersebut ya. Jumlah saya dibanding yang lain mungkin gak ada artinya, tapi bagi saya itu sangat penting, berharga sekali. Itu salah satu contoh tentang benih yang ditabur dan harus bertanya sama Tuhan. Jadi Oral Roberts ini bilang salah satu syarat yang utama adalah kita harus tanya Tuhan berapa dan kemana ya. Jangan otomatis langsung ke sini, enggak juga ya. Kita berdoa tanya Tuhan. Lalu yang kedua adalah, menurut Roberts adalah, kita harus punya iman untuk punya ekspektasi gitu, bahwa saya akan menuai sekian gitu ya. Atau saya akan menuai untuk keperluan ini. Dan itu memang terjadi di banyak hamba Tuhan yang saya suka dengar ya. Mereka cerita perlu iman. Nah, kadang-kadang bagi orang yang gak mengerti ini seperti dianggap mancing gitu ya, atau memberi dengan pamrih ya. Enggak seperti itu ya. Itu karena janji Tuhan. Kita berdiri pada janji Tuhan. Ya, give and it shall be given ya. Kita enggak mengharapkan dari tempat atau dari orang yang kita memberi, menabur, tapi kita mengharapkan dari Tuhan. Jadi imannya ini jangan kita lupa. Ya. Lalu ada satu hamba Tuhan yang juga saya lihat ya pelayanannya besar, dia cerita kalau dia punya kebutuhan begitu, dia berdoa dan dia boleh menabur ke banyak pelayanan. Dan dalam waktu singkat dibilang, itu tuaian terjadi. Waktu dia belum punya anak, ya dia pengen punya anak, dia cerita, dia selalu suka memberi kepada orang yang lagi hamil, lagi menantikan kelahiran. Dia suka memberi sambil dia berdoa. Dan akhirnya dia punya anak seperti yang dia doakan ya. Jadi ini 2 hal penting ya ketika kita melakukan pemberian ya. Berdoa tanya Tuhan, dan yang kedua adalah punya ekspektasi. Tuaian itu akan datang ya. Saya seorang petani yang menabur di tanah yang subur, saya akan menuai ya. Jadi uang itu akan datang secara mujizat. Ini terjadi banyak sekali di Alkitab ya, menunjukkan hal tersebut. Mendengar suara Tuhan lalu melakukan dalam ketaatan. Juga punya ekspektasi bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Dan dia adalah Tuhan yang baik
Ya, haleluya. Amin.